lagi di podcast Dialog hari ini, tentunya di channel YouTube-nya Haikal Munawar bareng aku Wardah. Nah guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke nih, di podcast kali ini aku nggak sendirian karena di pinggir aku udah ada tamu spesial nih dari Garut ya. Seseorang yang menginspirasi kita tentunya ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu kita harus kenal dulu dong Fajar ya. Baik, baik. Iya, kenalin dulu dong ke kawan di Kara. Siapa nih Fajar ini? Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Fajar Nugraha. Saya berasal dari Garut ya. Lebih tepatnya Kampung Sukatani, Desa Ciburuy, Kecamatan Boyongbong, Kabupaten Garut. Yeah. Saya tuh sekarang saat ini sudah lulus ya dari sekolah MA Miftahul Anwar ya, sekolah kebanggaan saya gitu. Nah, kemudian saya saat ini alhamdulillah ya sudah keterima dan lulus di Institut Teknologi Bandung, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, program Rekayasa. Oke, baik segitu mungkin. Keren banget sih profilnya. Oke nih Fajar, barusan Fajar udah menyinggung bahwa Fajar itu keterima di ITB. Institut Teknologi Bandung, ITB. Ya wow, ITB. Apa-apa kau? ITB. Oke, di ITB. Wow, keren banget sih ya karena itu adalah salah satu kampus impian ya seluruh masyarakat Indonesia deh kayaknya. Ya, betul Dan banget. Fajar salah satunya bisa masuk ke sana. Kenapa nih? Kok bisa keterima di ITB? Gini. Jadi awalnya tuh emang saya tuh orang yang sangat suka ya dengan pendidikan gitu. Nah, sehingga saya tuh dari kecil sudah memimpikan bisa berkuliah gitu teh. Maksudnya lebih tepatnya itu dari bangku MTS gitu. Nah, kalau impian saya ke ITB, saya tuh dari SD juga mau ke ITB. Dalam artian anak SD kamu udah mikirin mau kuliah ke ITB gitu? bukan mau kuliah. Jadi saya tuh mimpi bisa seperti B.J. Habibie gitu teh. Oh, B.J. Idola Habibie. saya B.J. Habibie gitu. Iya. Nah, saya mencari tahu tentang B.J. Habibie. Saya tuh dengar-dengar dari orang lain bahwa dia tuh lulusan ITB. Saya tuh berpikir ITB itu apa sih? Oh, Saya jadi belum tahu waktu itu? belum tahu gitu. Saya tuh mencari tahu ITB itu apa gitu. ITB itu apa? Ketika orang lain bertanya, "Fajar, cita-cita kamu jadi apa?" ITB gitu. Karena anak SD polos ya Iya, mau iya. ke ITB aja. Iya. Padahal gak tahu ITB itu apa. Jadi cita-cita siapa, siapa idola? Nah, saya tuh B.J. Habibie. Kenapa? Karena ITB gitu. Wow. Seperti itu. Oke nih guys. Aku kasih tahu sedikit ya bahwa Fajar ini tuh sebelumnya juga pernah diberitakan kamu itu katanya keterima di 3 univ. Lebih tepatnya itu mungkin kesalahan penulisan ya. Ah? 2 universitas teh. Oh, jadi keterima di 2 Dua universitas. universitas. Oh, gitu. Ya. Karena kemarin cukup viral juga ya di Garut Iya, kamu betul. pemberitaannya. Terus juga di 2 universitas itu di mana aja? Yang pertama barusan yang di ITB, ITB sama Universitas Sunan Maulana Hasanuddin Banten teh. Oh, berarti yang di UIN Sunan Gunung Jati itu salah ya? Itu salah. Mungkin ketika saya berbicara, jadi itu tuh emang saya daftar ke sana, daftar Oh, SPAN PTKN daftar ke juga sana. pernah. Iya. Tapi ya keterimanya di UIN Banten gitu. Oh, lewat jalur apa tadi? SPAN PTKN. Oh, SPAN PTKIN. Iya. Kamu daftarnya di UIN Sunan Gunung Jati sama yang di Banten itu. Iya, betul. Tapi yang keterimanya di Banten Iya. sebenarnya. Oke. Nah, kalau ke ITB sendiri kamu pakai jalur apa? Seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNPTN teh. Oh, SNPTN. SNPTN. Berarti kalau SNPTN tuh pakai jalur rapot gak sih? Rapot kemudian prestasi itu kalau ada itu. Oh, kalau ada. Kamu Iya. ada dong. Mungkin adalah. Ada dong. Ada dong, gitu. Nah, jurusan yang diambil tadi terkait Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Itu ada kata hayati kan? Iya, Pasti iya. ngerumus ke biologi gitu kan. Oh iya. Tapi lebih ke tekniknya itu teh. Teknik biologi lah, bisa lah gitu. Oh, disebutnya apa? Simpelnya itu teknik biologi gitu. Iya, bisa lah. Bisa. Tapi kamu tahu gak itu jurusan tentang apa gitu? Tahu banget gitu. Jadi setelah saya nyuruh gitu tentang jurusan tersebut, pertama saya tuh nggak ada niat ke sana teh. Dulu saya tuh mau ke MIPA gitu, lebih tepatnya ke fisika. Tapi ya mungkin rezekinya ke sana dan setelah saya melihat-lihat dan menanyakan kepada kakak tingkat, pertama prospek kerja bagus gitu. Oh, di sana tuh. Jadi saya tuh nanti mau masuk ke prodi
Rekayasa Hayati. Jadi ada 4 prodi di fakultas saya tuh. Oh. Pertama ada Rekayasa Hayati, yang kedua ada Rekayasa Pertanian, yang ketiga ada Rekayasa Kehutanan, dan keempat ada Rekayasa Teknologi Pasca Panen tuh ya. Jadi saya kenapa mau masuk ke Rekayasa Hayati? Karena yang pertama di Rekayasa Hayati mencakup yang 3 tadi teh. Oh, Gitu. jadi di fakultas itu fakultas apa jurusan tuh? Jurusan. Masuknya? Oh, maksudnya jurusan. Jurusan. Jadi di 4 jurusan itu jurusan yang kamu ambil tuh semuanya bakal ada. Iya, kalau jadi yang pertama tuh di ITB itu ya ada yang namanya TPB atau tahap persiapan bersama. Jadi nggak langsung ke penjurusan gitu. Jadi ada lebih ke umum dulu gitu. Ada matematika, fisika, kimianya dulu Kayak gitu. pengantar gitu ya? Iya, betul, pengenalan dulu lah gitu. Jadi nanti masuk penjurusan tuh dilihat dari nilai pas TPB itu. Oke, tadi kamu bilang kamu tuh mau ke FMIPA. Iya. Sebenarnya mau ke FMIPA. Tapi kamu pas waktu daftar nih ke ITB itu pilihnya FMIPA sama itu dua. Pilihan satu yang saya sekarang SITHR, Yang kedua keduanya FMIPA. gitu. Karena pilihan kamu yang pertama itu tentang itu ya Iya. biologi apa sih tadi? SITHR atau Iya. disingkatnya itu. Nah, itu jadi kamu keterima di sana. Iya, karena saya tuh pertama melihat kuota gitu teh, kuota dan Oh, jadi kamu kayak cari peluang juga iya gitu gitu ya. ya. Oh. Karena kan emang sulit banget itu kan masuk ITB. Ya, walaupun banyak tapi ITB kan tetap banyak yang minat tuh. Jadi pasti. nggak ada mimpi bisa lolos ke ITB gitu. Oh. Mata juga saya daftar SBMPTN gitu. Jadi banyak orang bertanya, kenapa kan udah ke ITB daftar lagi ke IS ke sini? Ya kan nggak tahu bisa lolos ke sana gitu. Jadi Iya, daftar iya. semua yang memungkinkan gitu. Emang waktu pendaftarannya sama gitu? Beda. Oh, beda. Jadi kalau daftar SNMPTN tuh di bulan Februari. Februari ini ya tahun sekarang. Iya, kalau itu di bulan Maret kalau SBMPTN gitu. Oh, gitu. Jadi udah daftar dulu, tapi kan belum ada pengumuman kan waktu itu? Belum. Berapa lama tuh nunggu pengumuman? Sekitar 1 bulan. Jadi untuk pengumuman SNPTN itu tanggal 29 Maret. Gitu. Pas buka. Wah, Wah. saya mau cerita nih teh. Pas waktu pembukaan tuh saya jujur tuh. Saya tuh nggak kepikiran bakal lolos. Jadi sebelum saya membuka itu jadi tanggal 29 itu buka jam 3 sore. Saya tuh dari jam 12 itu sesudah duhur tidur teh. Saking takutnya buka gitu. Jadi mempersiapkan mental dulu Iya. gak sih? Tah, ketika sudah sampai jam 3, kebetulan pas bangun pas jam 3 gitu. Saya tuh pas buka HP, teman saya yang satu yang bernama Tessa sama ya ke ITB Iya, juga lolos gitu dan langsung membuat SW. Kan di sana membuat saya tuh deg-degan gitu. Iya. Alah, Tessa udah lolos nih. Harapan saya udah gak ada gitu. Iya. Tetapi di sana saya membuat SW juga. Siapa yang berani buka pengumuman SNPTN saya? Di sana kepala sekolah pun udah bertanya-tanya, "Jar udah buka belum?" "Belum, Pak, belum. Saya takut." Saking Nah, deg-degan iya ya. betul. Dari sana ada kakak sayang dari Win Banten gitu. "Jar, ke sini nomor itunya registrasinya saya bukain gitu." Saya kayak saya kasih aja gitu karena emang nggak kuat. Di sana sambil video call sama beliau ya, sama teman saya yang di Banten itu, dia tuh malah ngecendain gitu. Jar, kamu nggak lolos." Saya di sana hampir nangis teh. Tapi ngomong seperti itu sambil ngeliatin di video callnya itu ada warna biru gitu. Saya sebelum baca kata selamat Anda lolos pun udah ngegabruk gitu sama Iya. ibu saya, nangis deh. Dari situ saya sampai Isa nangis. Saking senangnya, saking bahagianya, saking Iya, Masya Allah gitu. Pastilah itu kan salah satu impian kamu mungkin ya mau Iya, ke betul. ITB, terus pas buka pengumuman ternyata lolos. Wah, itu bahagianya kayaknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kemain itu kan udah Wah. impian dari kecil dan ketika sekarang sudah terwujud itu kan bahagianya tuh lebih kan berkali-kali lipat gitu. Jadi wah, Masya Allah pokoknya. Wah, orang tua juga pasti senang dong waktu itu. Gimana? Mungkin ada yang harus saya omongkan ya sedikit mungkin. Tapi ini bukan apa ya? Apa itu namanya teh? Bukan yang apalah. Ya kayak membuka sesuatu. Iya, tapi mungkin ini motivasi aja ya. Iya. Buat kalian semuanya mungkin yang saat ini atau yang sudah ingin ada
kesempatan gitu. Tapi orang tua tidak mendukung, jangan sampai kehilangan semangat itu. Karena saya juga gitu. Dulu saya teh kalau boleh jujur ya, saya daftar SNPTN, daftar SNMPTN, daftar yang lain, saya nggak bilang dulu sama orang tua teh. Jadi tanpa ada persetujuan dari orang tua Iya, juga. seperti Kenapa itu. tuh? Karena saya dulu emang pernah izin itu. Mah, Pah, saya tuh mau ikutan seleksi buat kuliah. Tapi orang tua saya bilang, silakan saja. Tapi nanti ibu atau mama tidak akan ngebiayain gitu. Karena memang Oh, saya tuh makan bisa ya, tapi buat kuliah gak ada gitu. Emang gak ada gitu. oke, Dalam oke. artian saya tuh sederhana sekali gitu. Tidak bisa buat kuliah tuh dari mana Ya gitu. berarti ya apa ya, maaf ya, berarti background Fajar itu bukan dari keluarga yang berada Ya gitu betul. ya. Jadi untuk makan pun sudah bersyukur gitu Ya ya. betul. Memangnya keluarga bagaimana tuh? Ayah kerja apa? Kalau ayah saya kan kebetulan saya dari kecil udah tinggal sama ayah tiri ya. Oh, Jadi gitu. pisah apa? Iya Gimana? bisa gitu. Oh, mm-mm. Yang kebetulan saya ini saat ini sebagai serabutan gitu. Serabutan dalam artian Mm-mm. buruh bangunan teh. Jadi kan Oh, nggak menetap itu ya gak pekerjaannya. terus sekarang pun sedang ada di rumah gitu. Kalau nggak ada proyek berarti nggak Iya kerja. betul gitu. Nah Mm-mm. yang kalau ayah kandung saya tuh di Bandung gitu. Sebagai buruh pedagang gitu. Ya Mm. bukan punya sendiri gitu. Jadi sehingga suka memberi gitu, memberikan kepada saya, cuman ya namanya buruh Seadanya bangunan juga gitu ya. gitu mungkin ya. Sebagai jajan aja mungkin ya. Iya, iya. Kalau ibu rumah tangga. Enggak berumah tangga. Oh, gitu. Pak ini berapa bersaudara? Saya punya adik satu teh. Dari Mm-mm. ayah sekarang satu, dari ayah kandung satu juga gitu. Berarti dua ya. Dua ya. Cuman Kalau yang satu sekarang nggak tinggal di rumah iya betul betul. gitu. Gitu. Berarti ya saya juga agak sedikit apa ya. Pas waktu baca berita kamu tuh ternyata kamu tuh apa ya, motivasi belajar kuat, Iya. cuman mungkin karena keterbatasan finansial itu yang menjadikan kamu apa ya, harus ekstra mungkin ya, bagaimana mungkin muter otak bagaimana aku harus belajar tanpa harus membebankan kepada orang tua. Ya tapi mungkin yang paling buat saya sedih dan sering buat down itu ya itu orang tua ya tadi. Kadang orang tua tuh gini loh, eh dia mungkin mau ya ngedukung Iya. orang apa anaknya, cuman karena dia juga ngelihat kondisi dirinya, karena setiap orang tua pasti dong pengen Ya. anaknya itu baik gitu, lebih baik Betul, dari betul, dia betul. gitu. Cuman nggak sedikit juga karena keterbatasan itu yang membuat mereka udahlah gak usah sekolah, misalkan Ya, gak usah lanjut, bantu aja orang tua. Tapi di situ juga sih saya kenapa nggak mundur? Karena ketika orang tua saya seperti itu, di situ pun ada dukungan juga gini. Silakan aja kan. Itu kan ada kata Ya jadi silakan. Jadi kayak ya udah kalau mau iya mah gitu kan ya. ada mungkin saya harus membuktikan gitu di sana. Ketika orang tua saya sudah seperti itu mungkin nanti saya harus lebih ekstra gitu. Bagaimana impian saya terwujud dengan keterbatasan orang tua tadi gitu. Sampai orang tua tersebut bisa memberikan support dan dukungan penuh gitu. Ya gak apa-apa, kamu mungkin gak mengharapkan support secara materi Iya, gitu betul ya, betul. secara apa ya, psikologisnya juga kalau misalkan orang tua ngedukung sambil ngedoain gitu, kamu juga kayaknya udah kayak Ya. udah semangat lagi gitu ya. Ada cerita unik juga teh di Gimana sini. gimana tuh? Waktu saya izin ya buat karena kan saya nggak mimpi gitu bisa lolos SNPTN sama SNMPTN. Saya izin buat ikut UTBK gitu. Dari awal saya sudah izin ikut SBMPTN UTBK. Mah, saya mau ikut UTBK nanti di Bandung. Iya iya. Silakan aja nanti gimana silakan di sana. Nah, di sana saya serasa durhaka gitu teh. Saya mau berangkat aja sama siapapun nanti berangkat pokoknya. Dari sana emang itu ada sedikit yang apa? Tapi di sana juga saya konsul sama guru-guru saya. Pak Bu, saya salah gak ini? Sudah bilang seperti ini kepada orang tua saya. Oh enggak, itu kan terbaik ya Pak. Mengejar hal baik gitu. Iya iya iya, jadi itu demi kebaikan Iya juga betul kan. betul betul. Tapi orang tua tetap sekarang mah ya pastilah ya, Ya sekarang udah pasti dong. ngedukung dong ya, apalagi bangga Iya juga. bangga. Tapi sebelumnya nih Pajar, kamu kan mungkin udah tahu kan, mungkin latar belakang keluarga aku mau kayak gini gitu. Iya. Kamu berpikir nanti aku kalau kuliah mau ambil beasiswa aja atau aku mau sambil kerja kayak gitu, Iya. kepikiran Ini gitu teh, gak? Saya dari kelas 7 MTS ya. Sudah buat motivasi gitu teh. Saya tuh harus kuliah nanti. Nah, di sana saya memajang motivasi buat sendiri ya di kertas HPS itu dipotong-potong. Saya tuh ada dua yang
menghantarkan saya harus ke ITB itu. Yang pertama, Jar, ITB Jar. Yang kedua, Jar kamu harus kuliah gitu di ITB dengan beasiswa atau sambil bekerja gitu. Oh, Nah, jadi kamu sekarang punya quotes gitu? iya betul. Buat motivasi diri Betul. gitu. Jadi ketika saya masuk kamar kan, ketika saya dawan gitu ya, ketika saya sedang malas belajar, melihat di sana, oh ini kan saya tuh ada tujuan yang harus dicapai gitu. Seperti itu. Wah, berarti ini sih poin yang aku ambil dari kamu tuh orangnya kerja keras. Terus kalau berkata bahasa Sundanya tuh kayak apa sih, kayak kalau ini Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh ya? Iya. Ya, sungguh-sungguh banget. Kamu tahu tujuan kamu, misalkan A, kamu gapai itu. Iya. Karena saya memang punya apa ya? Ketika saya mau satu hal ya, sebuah impian harus terjadi gitu. Kemarin pas ketika yang berita sama bertemu sama Kemendagri, Oh iya iya itu sebelumnya saya udah ngimpiin itu teh. Oh, kayak aku berharap pengen ketemu pejabat gitu. Iya betul, Wah. saya tuh pernah ngimpi gitu. Ketika saya lihat di TV-TV, wah ada pejabat nih lagi ngomong gitu, saya bisa ketemu nggak? Oh saya bisa ketemu gitu. Ketika kemarin ada panggilan, wah ini ngimpi lagi gitu. Saya ke ITB juga udah ngimpi banget tuh, sampai Iya, sekarang iya. masih cubitin diri saya sendiri apakah ngimpi gitu. Jadi Allah maha baik banget ya sama kamu. Ya Allah. Jadi satu persatu mimpi kamu diwujudkan. Betul betul. Oke, nah tadi kan kamu mimpi pengen ketemu pejabat dan berhasil. Iya. Ada gak sih pejabat di Indonesia ini yang pengen kamu temui? Ada. Apa, siapa? Pertama tuh saya ngimpi ya, di masa depan itu saya bisa jadi menteri pendidikan gitu. Oke, the next Nadiem Makarim. Nah saya mau bertemu sama Nadiem. Wow, Pak Nadiem semoga nonton ini deh. Atau kita kasih aja gitu. Insya Allah. Mungkin ke depan. Oke. Berarti, Kenapa nih? Berarti apa sih sosok Nadiem Makarim ini, apa nih yang buat motivasi buat kamu? Di sini kan saya udah bilang ya, saya tuh lebih respect sama pendidikan itu. Di sini ketika saya melihat itu perkembangan dunia pendidikan saat ini naik gitu teh, bagus itu ketika saat bersama Pak Nadiem. Saya harus bisa nih ketemu nih. Saya harus ngobrol-ngobrol nih sama Pak Nadiem nih. Saya kan udah ada impian nih buat jadi penerusnya nanti. Berarti saya harus ketemu gitu. Oh gitu. Oke nih, tadi kamu bilang kamu itu sangat aware banget sama dunia pendidikan Iya. gitu kan. Apakah itu ada indikator gak sih kenapa kamu bisa, oh aku tuh harus aware gitu sama pendidikan? Apakah karena lingkungan, atau misalkan orang-orang sekitar kamu yang tidak terlalu aware sama pendidikan? Biasanya kan orang peduli sama sesuatu tuh karena di lingkungannya itu berbeda gitu. Apakah seperti itu atau gimana? Yang pertama teh, kenapa saya respect sama pendidikan? Itu kan udah perintah agama ya. Oh iya. Ya pertama kan udah jelas di sana kan wajib itu. Sampai kita masuk ke yang kubur itu kan. Iya. Nah yang kedua, minal mahdi ilalah. iya betul. Okay. Juga kan itu, ketika kita ingin mendapatkan dunia harus berilmu. Ketika kita ingin mendapatkan akhirat harus berilmu. Oh iya. Ketika kita ingin mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat, harus berilmu juga. Di sana saya berpikir, oh berarti memang ya, ketika mungkin saya harus seimbang nih antara ilmu dunia dan akhirat itu. Ketika saya bisa di dua-duanya, kenapa tidak gitu? Insya Allah nanti. Nah yang kedua, kedua lagi Bapak. Ada satu impian saya, ada satu target saya ke depannya. Yang mungkin gimana ya? Tadi kata-kata kan apakah ada di lingkungan, ada gitu. Saat ini di lingkungan saya mungkin ada hanya beberapa persen yang respect sama pendidikan gitu. Sisanya masih sedikit. Mungkin bisa dihitung gitu ya, orang yang berpendidikan tinggi gitu di lingkungan saya. Yang saat ini pun hanya beberapa orang gitu yang bisa kehitung gitu. yang berkuliah gitu. Kebanyakan tuh paling sampai SMP itu, sampai SMA. Dan memang mungkin ada halangan orang tua gitu ya. Jadi orang tua ketika anaknya tidak mau ya langsung oh nggak apa-apa gitu. Oh jadi nggak ada dorongan juga deh. Mungkin seperti itu ya. Oh iya. Tapi Mungkin itu di salah sana satu faktor mungkin. saya ingin merubah perspektif orang tua. Gitu. Saya ada target ke depan. Dengan saya seperti ini mungkin sekarang ingin memberikan contoh gitu kepada orang-orang sekitar. Ketika saya mungkin di depan saya sukses gitu ya, apakah orang-orang bisa berubah gitu? Nah makanya saya ingin merubah perspektif orang-orang terhadap pendidikan gitu, yang ada lingkungan saya. Jadi kamu jadi contoh gitu ya. Insya Allah gitu. Karena mungkin saat ini pun saya orang pertama yang masuk ITB gitu dari kampung saya gitu.
gini ya, bukannya apa ya, bukan merendahkan, Iya, tapi biasanya gini loh, kalau keadaan ekonomi kurang mendukung, biasanya pendidikan pun tidak terlaksanakan. iya. Apakah di kampung Pajar ini tuh termasuk ekonominya rendah atau kayak gimana? Kalau dibilang ekonomi rendah, ya memang ya Oh, kebanyakan tuh rendah gitu. Namun memang ketika melihat dunia pendidikan saat ini tuh eh amburadul lah gitu ya. Kenapa? Jadi ketika ada orang tua yang mendukung, ada anak yang tidak tidak mau. mau. Oh, Ketika gitu. ada anak yang mau, orang tua yang Tidak mendukung. nah, ada juga yang orang tua mendukung, anak yang mau juga gitu. Nah, saya mungkin orang yang saya itu ingin sekali gitu ya. Dan orang tua pun alhamdulillah mendukung gitu ya. Untuk sekarang mendukung. Awalnya gitu kan orang tua tidak mendukung gitu. Ya Tapi mungkin tidak mendukung karena tadi ya itu tadi ya itu teh. faktornya gitu. Tapi ya namanya orang tua mungkin mau yang terbaik Iya, juga betul, buat betul. anaknya gitu. Wah, ya gitu sih, apa ya, karena aku juga salah satu orang yang concern juga ya sama dunia pendidikan, maksudnya nggak apa ya, kadang kan seorang cewek itu sering disepelekan gitu terkait betul. pendidikan gitu. Dan buat saya sendiri, ketika nanti saya udah lulus gitu ya kuliah, saya tidak Betul, betul. bukan tidak ingin langsung menikah, tapi Iya. saya ingin lebih apa ya, ingin berkarir dulu gitu. Iya, betul. Saya ingin lebih belajar lagi gitu dari kan belajar nggak harus di bangku kuliah Iya, juga kan, betul. maksudnya belajar dari pengalaman-pengalaman juga. Jangan sampai nanti ketika saya menjadi ibu, jadi kan saya pengen Iya, jadi teh. ibu yang baik juga gitu kan. Karena kan emang perempuan tuh kan madrasah pertama ya nanti buat anak-anaknya Nah, itu gitu. kan madrasah Betul. pertama, sekolah pertama seorang anak itu dari ibunya Iya, gitu. Kalau betul. ibunya berpendidikan ya pasti anaknya Orang tua berkualitas. tuh kan anak tuh fotokopian dari orang tua kan seperti itu. bener gitu. Nah, gitu sih guys. Ya jadi eh ini Pajar itu salah satu orang yang memotivasi juga buat saya. Tadinya saya berpikir apa saya harus lanjut S2 atau enggak, tapi melihat motivasi Pajar apa Pajar tuh menginspirasi gitu buat saya juga. Jadi saya pengen, oh ya udah deh, nanti juga saya pengen lanjut S2 lagi gitu. Oh iya teh, saya tuh ada hal ya yang Apa? paling mendukung saya yang bisa saat ini saya bisa ITB karena ada dukungan ini. Siapa sih? Apa? Eh, Siapa? Sekolah teh. Oh, jadi Kenapa? pihak sekolah juga Wah. mendukung banget gitu ya. Oh, oke. Ada beberapa keunggulan teh yang mungkin dari sekolah lain tuh tidak ada dari sekolah saya. Yang pertama, kemarin pun saya daftar SNMPTN ya nggak sendiri gitu teh. Mm-mm. Ada pendamping gitu. Ada pendamping yang memang bisa saya berkonsultasi gitu ya. Terus membuat saya lebih semangat itu buat kejar tersebut. Nah, ada juga keunggulan lain dari sekolah saya tuh. Sekolah saya tidak melihat siapa yang berprestasi gitu ya. Oh, jadi siapapun yang mau Yang punya mau keinginan. yang punya keinginan untuk maju, Hmm. sekolah mendorong gitu. Dari saya kelas 10 ya. Kalau melihat kebiasaan saya mungkin saya tidak bisa gitu. Namun saya mau maju dan saya mau merubah gitu, berubah. Hmm. Nah, di sana ada dorongan dari sekolah saya. Saya ikut berbagai olimpiade dan saya kan didorong gitu. Sehingga eh apa yang saya inginkan untuk ikut tersebut ada difasilitasi gitu. Hmm. Dan tidak hanya itu, keunggulan lain tuh ketika ada olimpiade gitu ya. Sekolah saya mungkin mengadakan bimbel tanpa ada bayaran gitu teh. Oh, jadi kalau ada mau ikut lomba si Iya. siswanya langsung di apa ya, kayak diintensifkan Iya, belajar betul, gitu. betul, teh. Oh, gitu. Makanya nih Jar, aku jadi penasaran sama prestasi kamu, karena kamu ngirim CV tapi tanpa menyantumkan prestasinya apa, nanti aja diceritain, jadi kita tagih dulu sekarang. Apa nih prestasi kamu di sekolah? Jadi tuh saya tuh orangnya yang sangat suka ya sama dunia sains gitu. Jadi di bio IG saya pun saya menyantumkan science is my life gitu. Wow, saking cintanya. Jadi saya tuh dari MTS pun sudah mengikuti olimpiade yang basicnya matematika sama fisika gitu. Ya, tapi ya walaupun itu ya saya belum pernah juara gitu teh. Iya, gak apa-apa, itu berproses ya Ya namanya. itu kan jadi aset juga ya, aset buat Iya, ke depan benar. gitu. Nah, saya dari MTS ikutan olimpiade ya. Pertama ada hawar-hawar gitu dari sekolah bahwa nanti kalau apa daftar kuliah itu ada sertifikat dan bisa mencantumkan dari olimpiade. Kan saya udah ingin kuliah ya, jadi ikut saja gitu dengan berproses tadi. Nah, saya
semakin semangat tuh ikut olimpiade dari kelas 10 pas Hmm. masuk ke MA tersebut. Kenapa? Karena kata saya tadi dukungan penuh dari sekolah ya teh. Jadi walaupun saya mungkin di sana belum bisa, tapi sekolah tidak melihat saya bisa atau tidak. Tapi Jadi sekolah melihat saya mau atau tidak gitu. kalau kamu mau, yuk sama sekolah Iya, didukung gitu. betul betul. Jadi sekolah pun kan biasanya ada loh sekolah-sekolah yang oh kalau ini anak nggak menguntungkan buat Iya, iya sekolah betul. nggak dilanjutin gitu. Tapi Iya. sekolah kamu tuh nggak mikir itunya ya. Enggak. Wah. Ketika ada olimpiade yang bersifat universitas ya. Mm-mm. Contoh nih seperti yang olimpiade dari di Institut Pendidikan Indonesia ya, di IPI. Hmm. Sekolah saya yang paling sering banyak apa? Berpartisipasi gitu. Iya. Oh. Kenapa? Walaupun itu bayar teh. Kenapa? Karena memang sekolah saya bertanya, siapa yang mau ikut? Dan ketika orang-orang tersebut banyak ya, diikutkan semuanya gitu. Semuanya Semua diikutkan? diikutkan. Nggak ada seleksi dulu di Enggak. sekolah? Itu kalau seleksi itu palingan yang bersifat seperti KSM, Hmm. OSN itu kan yang memang hanya beberapa orang gitu. Wah, ini sekolahnya juga udah dukung banget ya. Ya, alhamdulillah. Heeh. Saya tuh emang dulu nggak ada maksud atau ada niat mau sekolah ke sana gitu. Mm-mm. Karena kan saya punya tujuan mau ke ITB ya dari dulu juga. Ya, mungkin orang lain akan berpikir harus ke sini nih biar masuk ke sana biar mudah. Iya, benar-benar. Jadi karena misalkan aku pengen ke ITB, berarti aku harus ke misalkan SMA satu Satu, negeri, iya. misalkan gitu ya. Tapi Nah, tapi kamu milih itu sekolah itu kenapa tuh? iya, yang pertama kan itu. Yang pertama biaya terjangkau yang di sana teh. Oh, Dulu berarti tuh saya tetap dulu bayar. saya nggak ada niatan mau sekolah SMA juga teh. Hmm. Karena Bentar, gak mau ada niatan? niat ada, cuman Oh. ya sama teh orang tua tersebut itu, orang tua. Karena SMA bayar ya? Iya, kebanyakan bayar. Sekolah kamu bayar? Bayar, cuman sangat terjangkau sekali dan Oh. tidak melihat biaya gitu. Misalkan kalaupun saya tidak bayar nih di tengah-tengah saya gak mampu bayar, sekolah saya tidak akan sampai mengeluarkan itu. Pertama terjangkau, melihat prestasi di sana teh. Ketika saya ingin berkembang dan maju, sekolah saya akan tetap ada buat saya gitu. Wah. Dan yang lain gitu, bukan saya aja kan. Ya, maksudnya semua muridnya Iya. gitu. Mm-mm. Kalau boleh dijujurkan atau diceritain, kalau sekolah lain kan SPP aja udah ratusan ribu ya. Iya. Emang Sekolah saya berapa tuh? dari awal berdiri sampai sekarang hanya 25.000 untuk satu bulan gitu. Serius? Serius. Ada sekolah seperti itu? Iya, 25.000. Wow. Dan daftar pun nggak sampai 1 juta untuk daftarnya juga. Wah, kenapa itu yayasan ya? Yayasan gitu. Oh. Itu kan itu yayasan juga kan. Yayasan kalau dilihat kan bayarnya juga dari pemerintah kan. Iya, betul. Itu kan Masya Allah. Itu dermawan Saya juga sekali. ah, ada slogan kan dari sekolah saya tuh apa? Sekolah di kampung tapi prestasi tidak kampungan itu. Kemarin pun sebelum saya lolos ke ITB, sekolah saya juga menyumbangkan medali itu dari olimpiade di IP itu, dari bidang fisika sama kimia itu. Berarti Adik-adik slogan saya. itu ampuh. Bener banget teh. Ampuh ya. Iya betul banget. Berarti ya lulusannya nggak kampungan juga, Iya, betul. pengetahuannya nggak kampungan. Siap. Wow. Betul. Alhamdulillah ada sekolah yang kayak gitu loh. Aku baru tahu. Ada dong, contohnya kan sekolah saya. Iya gitu. Karena nggak apa ya, nggak setiap orang seberuntung itulah, seberuntung kamu gitu. Wah, hebat Alhamdulillah. Jar. Terus kamu kalau misalkan ini apa biasanya orang yang masuk ITB itu terkesan orangnya pintar. Iya. Kamu termasuk orang pintar kah? Kalau disebut pintar, saya nggak pintar teh. Karena diri Saya mau cerdas. Oh iya pasti itu. Enggak kalau biasanya terukur lah ya Ya. dari prestasi di sekolah atau kayak ranking kelas Ya. gitu. Gimana nih kamu proses? Kalau disebut pintar ya, semua orang kan pintar ya. Iya. Saya juga Hanya- pintar. Hanya bagaimana orang tersebut mencikapi kepintaran tersebut. Betul. Ada pintar yang memang pintar Mm-mm. dengan pengetahuan yang ada gitu. Ada pintar yang tidak diperlihatkan gitu. Nah, mungkin saya tuh orang yang aktif ya, Oh, aktif. gitu. Di kelas mungkin saya tuh orang yang overaktif gitu. Oh, Jadi ketika saya tidak bisa, saya bertanya langsung. nggak malu buat Nggak bertanya malu. ya. Kenapa Oke. harus malu kan? Jadi mungkin guru-guru saya di sekolah semua akan tahu sama saya. Kenapa? Guru saya yang tidak menggurui saya pun pasti bakal tahu sama saya karena saya saking aktifnya gitu. Gitu sih kalau Iya. kalau siswa yang aktif tuh semua guru tahu. Nah,
Mungkin kalau dari bidang akademiknya, dari bidang kelas itu, saya nggak ranking 1 deh. Mungkin saya nggak ranking 1 tapi ya di sekitaran 2 3 4 lah gitu. Tetap aja kamu sekolah besar itu namanya. Dan kebanggaan juga ya laki-lakinya saya aja gitu dari gitu. Oh, jadi Emang dari 4 itu misalkan 4 ranking itu tuh kamu cowok sendiri. iya betul. Oh. Oke. Kalau mata pelajaran yang disuka apa tuh? Saya dari MTS tuh suka sama fisika. Walaupun nggak bisa tapi suka. Saya tuh suka fisika, sama suka sastra. Gimana? Ngerti gak? Oke. Iya, iya. Jadi saya suka membuat kata-kata dari fisika gitu. Bentar, enggak orang yang dikasih kata-kata aja ngerti apa enggak? Coba satu Oke, katanya. contohnya gini. Aku cinta kamu gitu. Terus. Aku cinta kamu dengan menggunakan rumus praksi dan aksi. Aku nggak paham tuh. Ya gitu. Jadi aku akan memberikan segalanya, tapi kamu juga harus memberikan kepadaku karena kan di dalam fisika juga dalam hukum Newton ketiga ada hukum praaksi sama praksi. Ketika aksi tersebut memberikan gaya, maka aksi praksi akan memberikan gaya yang sama gitu. Jadi ketika saya cinta sama kamu, kamu juga harus cinta sama saya. Oke, secara singkatnya itu maksa kamu. Enggak. Harus ada feedback cintanya gitu. Iya, Oke, gitu deh. kamu sering ngegombalin cewek kayak gitu gak? Betul. Ya, Mungkin. ini ngegombalinnya kamu harus ke yang pinter juga, ya kan? Kalau ke yang gak pinter kasihan, ke orang bakal apaan sih lu ngomong apa? Gak apa-apa. Itu kan tantangan juga. Oke, itu sedikit contoh ya. Ya, Gombalan-gombalan anak jadi suka fisika. sama literasi juga itu selain sains suka sama literasi itu sama dunia puisi gitu suka. Oh, suka juga puisi. Suka. Oh, iya. Cocok nanti kamu ngobrol sama Kang Haikal tuh. Dia penulis puisi. Boleh. Oke, nah Gitu. itu ya kamu suka fisika, kamu juga suka sastra. Ya, Ya. Kalau matematika gimana? suka banget. Bentar, kamu kan tadi aku tanya kamu paling suka apa fisika, matematika juga. Kan tadi saya juga bilang. Enggak, kamu nggak bilang. Tadi kan saya matematika sama fisika Ya udah gitu sampai kan. oke. Jadi kenapa gitu ya? Saya tuh jujur gak suka baca. Tadi kamu sukanya literasi katanya. Gimana bacanya Jadi- baca rumus gitu? Bukan kan kalau literasi kan itu spontan muncul dari otak kan. Emang Kata-katanya gitu. Emang dari baca-baca kan sumbernya tapi saya nggak suka baca sehingga saya mencurahkan semua kebisaan saya sama hitungan gitu. Kamu kayak apa ya, otak kanan ya pak ya itu namanya? Iya kiri kalau gitu Oh, kan otak kiri kiri ya, berarti apa angka-angka. kanan kiri aja. Ya udah kanan kiri. Oke. Berarti kamu suka ngitung Iya. gitu. Oke, nilai Apalagi suka matematika. hitung uang. Aku juga suka loh. Kalau nilai matematika paling kecil pernah dapat berapa? Eh kecil apa ya, mungkin nggak dapet. Gak dapat Dari gimana? sekitaran 7 lah gitu. Ya ampun, aku insecure banget. Oke, yang suka Kemarin pun kan terakhir yang suka matematika nilai 7 itu kecil ya. kecil banget. Wow. Kemarin pun terakhir kan saya ikutan kompetisi sains madrasah itu di bidang matematika juga gitu. Ya walaupun gak menang sih masuk 10 besar ya gak apa-apa lah. Pengalaman tuh yang Iya, betul. susahnya. Oke Fajar nih, aku mau tahu dong tips and trick kamu kalau belajar kayak gimana? Sangat menyenangkan sekali. Ya, bagi-bagi dong. Saya belajar dengan konsep saya harus bisa gitu. Kayak gimana? Jadi kan ketika setiap orang ada yang belajar tujuan pasti nih, mau bisa. contohnya saya tuh memang overaktif di sekolah gitu. Mm-mm. Kebanyakan di sekolah. Ketika saya belajar di sekolah, saya paling aktif. Jadi saya harus bisa di sekolah tersebut. Karena saya tuh suka datang rasa malas gitu kalau di rumah. Saya tuh harus belajar secara bersama-sama gitu. Kalau sendiri tuh ada rasa malas gitu. Jadi mungkin kebiasaan saya tuh dari banyak di sekolah gitu karena saya sampai pulang malam pun bisa kalau di sekolah belajar gitu. Kamu belajar di sekolah sampai malam? Kalau gitu kan. Kalau. Saya pernah tuh sampai sore kalau olimpiade karena kan emang bimbingan belajar tuh sampai sore itu. Nah, kalau di sekolah kalau di rumah paling ya maksain baca-baca sih. Karena kan gak suka baca tapi maksain dulu lah. Ya adalah gitu yang Biar terbiasa juga. nempel gitu sih. Kalau dari segi belajar secara umum sih gitu ya. Kalau secara secara khusus ya
Saya membuat metode belajar 20 menit, istirahat 5 menit. Oh, Kalau di rumah, kalau itu sedang mood gitu. Kalau sedang mood saya di rumah pun belajarnya interaktif juga gitu. Tapi kalau nggak di rumah, kalau nggak lagi mood gitu ya, nggak belajar mungkin. gitu. Gitu. Kirain orang yang kamu ambis gak sih orangnya? Kalau disebut ambis mungkin Pertengahan. pertengahan ya. Oke. Saya ambis ketika saya ada tujuan gitu. Hmm. Ya. Ini kan ada ITB ya. Ada tujuan berarti harus. Ambis juga ya. Iya, betul. Karena kamu gak mungkin bisa sampai di ITB kalau kamu gak belajar. Itu kali ya. Mungkin bisa contoh yang bagusnya aja gitu ya. Karena mungkin belajar aja tidak cukup ya. Ketika saya belajar pasti ada juga doa-doa gitu ya. Ya, doa dari Karena doa silahul mukmin ya. Hmm. Jadi doa itu kan senjatanya orang mukmin gitu. Jadi dibalik saya belajar dengan banyaknya gitu ya. Giat gitu. Gitu. Saya juga berdoa ya. Oh iya. Saya kata saya dari tadi kan sejak kecil saya sudah ingin ke ITB gitu. Ketika orang lain bertanya kepada saya, Jar, nanti kamu kuliah mau kemana? Dengan pedenya saya, dengan keterbatasan mungkin ya, saya jawab ITB gitu. Tanpa ada halang-halang misalnya, gak mungkin Gak sih. mikir dulu Kalau gitu. enggak gitu. Jadi spontan saya bilang ITB. Nah, ada juga yang bilang, gak mungkin sampai. Tapi dengan ya memang tekad yang benar-benar, karena kan manja ada wajah dari ya. Iya betul manja ada. Jadi ketika yang bersungguh-sungguh akan berhasil gitu. Dan alhamdulillah gitu, saya sudah mendapatkan ITB gitu ya. Dan saya berpikir kembali, apakah saya mampu di ITB? Ketika dikembalikan lagi kepada ayat Allah ya, la yukallifullah illa usaha ya. Allah tidak akan memberikan suatu ujian ujian mungkin ujian ya, masalah di luar gitu batas ya. kemampuan hambanya gitu. Oh berarti ketika Allah memberikan ITB kepada saya, mungkin nanti di waktu-waktu belajar nanti, saya akan mampu gitu, akan mampu melewatinya. Dan saya juga punya tujuan juga, gak sampai di S1 gitu, gak sampai di ITB. Karena saya idolakan HB Habibie yang tidak hanya di ITB juga, sampai ke luar negeri, saya juga mau ke luar negeri nanti. Doakan tuh ya. PJHB itu di Jerman bukan sih? Tapi saya mau ke Amerika. Oh, banyak Amerika. Tujuan saya mau ke Amin kan ya. Iya, di mana? Harvard University. Amin kan. Kapan lagi di Garut ada yang ke Harvard gitu? Saya banget. setelah kemarin lolos ya punya impian ke Harvard pun ya nggak sampai mikir gini, agak mungkin. Oh, kemarin Pasti sudah bisa ke ITB, gitu. pasti mungkin juga gitu kan. Oke. Ya, gitu. Oke nih Fajar, tadi kamu ngomong lagi ITB, jadi aku kepikiran lagi nih. Iya. Kamu nih di ITB, karena kan tadi kamu bilang kamu keterbatasan gitu Iya, ya, betul. masalah finansial. Kamu dapat beasiswa dong? Alhamdulillah untuk sekarang dapat ya. Dapat dari mana tuh beasiswanya? Dari pemerintah, dari KIPK ya. Oh, ambil Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu. KPK. Sebelumnya sih saya yang mendaftar KIP tersebut sebelum saya daftar SNPTN. Namun dengan keterbatasan kemarin saya tuh emang tidak mampu ya. Namun kalau boleh jujur saya belum pernah mendapat bantuan sekalipun gitu ya. Saya Jadi gak ada kata ibu saya dari pernah gitu dapat pemerintah. bantuan dari itu pun dulu pas Covid ya, dari Ridwan Kamil itu yang Jawa Barat. Oh. Itu sekali-kalinya itu. Saya dari SD gak pernah dapat bantuan ya, sehingga kemarin pas daftar KIP pun sedikit insecure gitu. Kenapa? Karena prioritas yang dapat KIP itu yang terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial, Ya, jadi ada DTKS-nya. Nah, saya tidak terdaftar seperti itu. Sayangnya maksudnya kamu memang gitu secara realitas gitu, tapi mungkin dari pihak pemerintah belum ada realitas untuk penerimaan gitu ya. Mungkin gitu. Tapi itu dapatnya gimana bisa dapat KIPK akhirnya gitu? Mungkin karena berita yang kemarin. Oh, Jadi iya. ketika berita kemarin sudah mencuat gitu sampai ke ITB mungkin. Nah, ada berita lagi yang kedua yaitu ITB memberikan solusi kepada saya dengan akan mengusulkan bahwa saya akan menjadi penerima KIPK gitu. Dan memang kamu layak gitu ya. Insya Allah layak banget mungkin. Iya gitu. Dan kemarin pun sih sempat ya diundang sama Kemendag tadi, sama Kementerian Agama. Awalnya sih mau dipertemukan sama Menteri Agama Pak Yakut ya. Tapi katanya, dan emang benar mungkin, Pak Yakut sedang sibuk karena pejabat kan. Sibuk kan. Dimaklum. Iya. Saya hanya bertemu sama
Pak Dirjen Direktur KSKK dan Pak Direktur Pendidikan Islam gitu ya. Dan kebetulan Pak Dirjen Pendis tersebut orang Garut juga gitu. Oh, gitu. Iya, kalau disebutkan itu katanya adiknya Rektor Uniga juga. Syakur. Iya. Adanya Pak Syakur. Iya betul. Oh, gitu. Itu juga alumni dari ITB, S2 S3-nya di ITB. Dan saya setelah mengobrol, oh banyak motivasi yang saya dapatkan tadi Pak Dirjen Pendis gitu. Dan dengan bangganya gitu ya, beliau mengatakan bahwa selamat dari MA yang swasta dan di MA di kampung gitu ya, bisa ke ITB. Karena kan kalau diceritakan mungkin MA ke ITB gitu, seperti kita sekolah dari SD ke MTS gitu kan gak nyambung gitu. Kalau dari MA ke UIN kan udah biasa teh ya. Iya, benar-benar. Ini dari MA ke ITB dan swasta juga itu, dan keterbatasan juga itu. Kalau boleh diceritain di MA saya juga belum ada alumni gitu yang ke ITB. Jadi kamu alumni pertama masuk ke ITB. Iya betul, alhamdulillah itu. Wah, kamu bisa jadi gerbang utama ya, Iya. gerbang utama buat adik-adik tingkat insya kamu. Allah, ya. Dan di sana apresiasi penuh ya kepada kita 3 orang kan dari dari MA saya tuh yang lolos ke ITB. Apresiasi penuh dari Pak Dirjen Pendis bahwa selamat dan selamat itu. Bahwa dari MA di sini di swasta ya, mungkin bisa ke ITB. Dan awalnya saya dan teman-teman saya tuh akan diberikan beasiswa penuh ya dari Kemenag. Tapi setelah bercerita juga bahwa kita juga daftar KIP gitu, dan insya Allah akan dapat gitu ya. Nah, diceritakan juga bahwa gak boleh double gitu kalau dari pemerintah gitu, gak boleh double beasiswa dari Kemenag sama Kemendikbud gitu. Sehingga mau pilih yang mana, mungkin untuk saat ini pilih KIPK dulu ya mungkin, karena emang itu dari awal kan udah daftar itu. Oh iya. Nah tapi dengan apresiasi penuh tersebut, insya Allah beliau menjanjikan bahwa akan memberikan fasilitas seperti laptop nanti gitu. Oh, jadi kamu dijanjikan dapat laptop juga? Iya, insya Allah. Dapat belum udah? Kalau sekarang belum mungkin, tapi ya kan kuliahnya juga belum itu. Oh iya, nanti aja ya. Iya. Semoga secepatnya sih ya. Amin. Iya. Terus nih Fajar, karena kan berita kemarin cukup rame juga. Iya, betul. Banyak gak sih pihak dari swasta lain yang menghubungi Fajar dengan keluarga untuk nih saya biayain kuliahnya? Very many, banyak Wow. banget. Ada yang banyak yang menghubungi ya, seperti dari individual juga ada, dari lembaga-lembaga juga ada, bahwa ada yang ke rumah, ada yang menghubungi itu secara langsung. Namun setelah saya berpikir bahwa saya juga sudah cukup untuk saat ini gitu ya. Dengan KIP juga saya sudah cukup untuk saat ini. Ada juga orang yang memang tidak ingin disebutkan namanya dan memang sudah akan memberikan bantuan juga kepada saya selama kuliah tersebut. Insya Allah akan merealisasikan ya itu. Insya Allah gitu ya, bahwa selama kuliah nanti akan diberikan bantuan juga gitu, biaya hidup gitu, seperti itu. Nah untuk kebanyakan sih ya saat ini belum ada tadi ya. Ya, mungkin masih proses kali ya. Tapi ya saya sih berharapnya sih ya kalau udah gitu, udah ada udah cukup untuk saat ini. Mungkin bukan saya sombong dengan itu, tapi Iya. saya tidak mau juga, saya tidak memanfaatkan ini ya. Jadi tidak memanfaatkan Iya, momen gitu iya, mungkin. ya. Kalau secara kotor kan mungkin saya berpikir kotor, saya dari sini akan dapat juga, dari sini dapat. Terus setelah berpikir juga ngapain gitu, mungkin saya akan menjadi bingung juga gitu kan. Iya. Dari sini minta, dari sini minta. Setelah saya berpikir kembali, sudah ya. Yang ada saja yang pasti jaja gitu mungkin. Karena tujuan kamu tuh buat belajar. Iya, betul. Dengan bantuan beasiswa, bukan meminta beasiswa Iya, gitu betul. ya. Iya, Keren Fajar, keren. Wow. Nih kan mungkin kuliah itu beberapa bulan lagi ya. Iya. Apa aja nih yang udah kamu persiapkan buat sekolah di ITB? Karena biasanya orang yang mau masuk kuliah tuh banyak overthinkingnya loh. Iya, betul. Kamu apa? Persiapan apa? Yang pertama saya tuh belum bisa bahasa Inggris. Nah sekarang insya Allah sebelum masuk tuh saya mau kursus dulu. Dan kebetulan sudah ada ya, mungkin dari hari besok saya akan mulai kursus gitu ya, insya Allah. Karena memang sudah ada suruhan juga bahwa di ITB tuh harus bisa bahasa Inggris. Iya, gitu. Kenapa saya tidak bisa bahasa Inggris? Gitu. Karena emang dulu beranggapan tidak terlalu penting ya. Tapi sekarang penting banget. Nyesel gak belajar benar-benar? Nyesel banget. Karena memang di
nggak itu kan kebanyakan sih yang nggak terlalu tekanin ya Mhm. di bahasa Inggris tuh. Dan sekarang memang harus bisa nih bisa juga. Itu persiapan pertama. Yang kedua di situ juga saya mencari-cari tahu tentang kehidupan di ITB ya dari kakak tingkat bahwa serem juga gitu ya. Tapi Seremnya gimana? Salah satunya, contohnya satu. kebanyakan kewas. Tugas tidak terlalu numpuk sih, tapi ketika pikir lagi, mungkin kakak tersebut juga bisa melewatinya. Kenapa saya tidak bisa gitu. Mhm. Nah, mungkin dengan berbagai hal tersebut saya juga mempersiapkan ingin selangkah lebih maju gitu kan. Saya juga belajar mengenai materi-materi yang akan ada nanti pas TPB tersebut Kamu udah gitu. belajar dari sekarang? Sedikit-sedikit sih. Aduh. Oke. Terus aku lihat nih di Instagram kamu, aku ngepoin Instagram kamu. Stalking. Ya stalking. Kamu ini apa sempat main-main juga ke ITB? Iya. Itu kemarin-kemarin pas udah diterima di ITB atau sebelumnya? Sudah. Oh, sudah diterima. Saya juga kan punya mimpi berarti kan saya tuh tidak ikut SBMPTN ya. Iya. Nah, saya tuh kemarin diajakin sama kepala sekolah buat ikut SBMPTN. Dalam artian tidak mengerjakan soal tapi ikut antar aja gitu. Wait. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa? Ya kan Nganter siapa? ada teman-teman saya yang ikut SBMPTN gitu. Oh, tapi kamu nggak ikutan? Enggak. Oh, kirain kamu ikutan juga. Ngapain? Ya, makanya ngapain? Tapi ya pertama bermain aja sih. Oh, main. Kan nanti kan saya akan di kampus Jatinangor ya di TB-nya ya. Hmm. Nah, gak akan di Ganesha mungkin. Ya, saya mau tahu juga gitu kampus Ganesha seperti apa. Dan setelah saya lihat, banget gitu. Saya dulu bermimpi bisa menginjakan kaki di wilayah ITB Ganesha itu ya. Bisa melihat gedung kembar gitu. Air pancur ya. Dan kemarin ketika setelah ke sana ternyata benar seperti ini ITB tuh. Berarti nggak cuma lihat di gambar Iya. ya aslinya. Tapi ke kampus kamu sendiri udah belum? Oh, belum. Kenapa belum? Saya tuh harus menjadi surprise itu ya. Oh, iya, Nanti surprise ketika gitu. masuk saya juga gak boleh misal kan nanti bakal diantar mungkin ya sama orang tua saya. Nah, ketika orang tua saya mungkin nanti menjadi surprise, saya pun juga harus jadi surprise gitu. Ini kampus saya gitu nanti. Mungkin akan menjadi kebanggaan yang sangat lebih gitu. Kamu rencananya ngekos di sana? Di ITB tuh kebetulan ada asrama Kak, asrama teh gitu. Jadi untuk yang peserta KIPK diprioritaskan wajib 1 tahun untuk asrama gitu ya. Oh, gitu. Tapi kemarin kata ITB kalau di relasi di apa tadi? Ya, kalau secara realnya. Realnya itu saya akan diasramakan selama 8 semester penuh gitu. Insyaallah Oh, mungkin. Jadi nggak setahun, tapi 8 semester itu kamu bakalan di asrama. Insyaallah. Lebih ngirit juga kali ya, biar Jadi, tujuannya. Iya, di asrama tuh emang kalau di asrama Jatinangor memang di dalam kampus teh. Oh, Jadi lebih asramanya. enak gitu. Ya, dan juga lebih terjangkau juga biayanya gitu. Emang bayar sih tapi beda sama kos-kos gitu kan. Iya, gitu. Oke, kamu bisa spill dikit gak sih biaya di fakultas kamu aja? Di ITB kalau uang UKT semester berapa? Kalau bayar ya. Iya, Kalau kalau bayar bayar. tuh setahu saya kemarin lihat kalau selain fakultas di SBM ya, sekolah manajemen itu 12.500.000 12 juta per semester. per semester untuk UKT full ya. Kalau ada UKT terendah juga ya. Katanya kalau UKT terendah juga itu sampai 4 juta gitu. Tergantung golongan gitu. Dengan orang tua. Nah, kalau fakultas SBM, sekolah bisnis manajemen itu 20 juta untuk per semesternya. Ungap. Ya Pak, ungap tuh Pak. Matak saya juga kemarin kebingung. Kalau saya nggak lolos ke IPK, nggak mungkin saya bisa lanjut gitu kan. Iya. Gitu. Alhamdulillah ada solusi lah ya. Alhamdulillah banget. Untuk hal itu. Kemudian yang kamu persiapkan nih, kan kamu mau ke ITB. Ya. Kamu tapi gak kepikiran kan mau jalur apa ke sana? Kayak kan kamu masuknya jalur SN. Ya. SNMPTN. Sebelumnya kamu ada kepikiran nggak yang aku harus persiapin nih buat ke ITB tuh A B C D, ada planningnya secara teratur misalkan? Iya. Pertama sih tetap ya, saya tuh lebih kemarin lebih ke SBMPTN gitu ya. Oh, Kenapa? pengennya SBM. Bukan pengen, kayak targetnya. Iya kan itu maksudnya kalau lihat rapot sama prestasi kan itu kalau kata kesiswaan saya berkata gitu ya.
jalur SNPTN tuh seperti mancing gitu. Oh, mancing. Iya. Kalau dapat ya dapat gitu. Gitu. Rezeki, kebanyakan rezeki. Nah, kalau SBMPTN kan itu jalur emang otak Berdasarkan karena ujian Iya gitu. langsung. Tapi ya mungkin seperti itu ya. Dengan keterbatasan sekolah saya, keterbatasan diri saya, mungkin Allah menjawab semuanya gitu bahwa saya tidak usah SBMPTN saja lah. Iya. Sudah jalur ini aja mungkin, dan lebih enak juga gitu mungkin tidak. Lebih mudah juga ya Iya. prosesnya, enggak. Tapi peminatnya ribet. banyak juga. Alhamdulillah banget sih. Untuk kedepannya nih Fajar, kamu mau ngapain? Gimana? Ya selain kuliah, apakah kamu mau berkarya di mana gitu? Oke. Saya tuh karena basicnya anak organisasi ya, dari apa? Dari MTS sama SMA juga ya. Oh, terus ikutan organisasi gitu? Nanti insya Allah kalau emang tidak mengganggu ya, karena emang di ITB itu ada target ya buat bisa lulus TPB karena ingin ke penjurusan yang diinginkan, kayak nanti tuh kayak UTBK lagi, kalau di ITB itu ada bersaing lagi untuk mendapatkan prodi yang diinginkan gitu dari hasil IP dari gitu. TPB. Nah, kalau misalkan tidak mengganggu, saya juga akan ikut organisasi. Dengan keterbatasan ya, karena semua organisasi pusatnya di Ganesha ya, di kampus Ganesha, saya akan ikut walaupun itu harus pulang pergi gitu dari Jatinangor ke Ganesha. Iya. Tapi kalau misalkan nanti keadaannya tidak mendukung dengan saya tuh bisa mengganggu ya, mungkin hanya beberapa aja gitu. Karena prioritas kamu di situ belajar ya. Iya betul. Kalau organisasi pengen masuk BEM gitu gak? Saya punya impian mau jadi ketua BEM dulunya. Wow. hebat. Tapi itu kan di kata saya tadi kan pusatnya di Ganesha ya. Iya. Tapi insya Allah gitu, saya akan tetap dulu ingin nyoba gitu ya. Dengan apakah saya bisa nanti bisa masuk ke sana dengan saya keadaan seperti ini. Kalau bisa ya akan saya ikuti. Kalau tidak mungkin akan saya pelajari dulu gimana caranya gitu. Oke. Ya, berarti lihat situasi dulu di Ya, sana betul, aja ya. betul. Mungkin tapi prioritas pertama kamu di sana belajar tetap. Mungkin untuk 1 tahun pertama ini tidak akan terlalu Dikhususkan untuk organisasi. tidak terlalu dipaksakan dulu ya. Karena memang ada tujuan dulu gitu. Iya betul. Jangan sampai tujuan utama kamunya menyeleweng. Iya betul. Oke, Fajar, alhamdulillahirabbil alamin. Obrolan kita dari tadi, wow, banyak banget ya informasi tentang kamu. Jadi memotivasi sekali Fajar untuk aku, khususnya ya. Dan semoga juga untuk penonton semua di rumah dan dimanapun itu yang udah nonton ini, kalian jangan sampai terputus mau belajar karena satu keterbatasan, yang mana keterbatasan itu bisa kita lewati gitu. Kalau kita mau, kita pasti bakalan yang mau kita itu pasti terwujudkan gitu. Ini saya akan mengajak dulu sedikit. Oke, boleh. Mungkin untuk teman-teman atau adik-adik kelas saya yang sedang berjuang ya dan bermimpi itu gratis ya. Itu gratis. Namun di balik mimpi tersebut sisipkan sedikit cara agar kalian bisa mendapatkannya gitu. Percuma kalian bermimpi setinggi langit tapi kalian rebahan aja, itu kan tidak masuk akal ya. Nah, di balik mimpi dan ketika kalian bermimpi jangan lupa juga gitu ya, bahwa di sana juga ada yang mendukung kalian itu. Itu yang hal pertama yang tidak boleh kalian lupakan adalah berdoa ya. Kata saya tadi, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Dan di balik doa tersebut insya Allah akan memberikan semuanya gitu. Dan tidak lupa juga orang-orang akan mendoakan kalian tuh ya. Karena yang pertama orang tua secara biologis di sekolah, di rumah gitu ya, ataupun orang tua secara gitu di sekolah ya. Karena guru-guru gitu ya. Guru-guru gitu. Karena memang semuanya tidak akan terjadi gitu ya ketika orang-orang tersebut tidak mendukung kalian. Saya juga dengan keterbatasan awal itu tidak mendapat dukungan dari orang tua secara biologis. Namun orang tua tidak mungkin sampai udahlah jangan sampai. Tapi di balik tersebut doa selalu tercurahkan gitu. Dan ajakan kembali bahwa ayolah kita bersama-sama memperbaiki gitu ya. Memperbaiki perspektif kita dalam dunia pendidikan, bahwa investasi terbesar di masa depan adalah pendidikan gitu. Kalian saat ini mungkin bisa menjadi hal yang kalian inginkan karena kalian mempunyai ilmu. Karena ilmu kalian bisa mendapatkan dunia dan akhirat seperti itu.
itu panjang banget dan sangat kena banget ya buat teman-teman semuanya ya, kawan Dikara, mantap banget. Oke guys, kayaknya kita Fajar juga kayaknya kita harus berakhir nih obrolannya, padahal masih seru. Tapi tadi Ibu Sipa udah ginian aja. Bikin aku gugup gitu. Ya durasi Oke, gitu oke. guys. Tapi nanti kalau kamu mau ngobrol-ngobrol lagi ya di Oke. sini bareng kawan Dikara, kesini aja main ya. Siap, siap. Makasih banget loh udah mau Mungkin nanti ngobrol pas kesini. sudah masuk ITB aja. Tah, boleh nanti pengalaman cerita lagi di Pasti, sini ya. pasti. Karena banyak ini apa hoax gitu. Nanti Iya. klarifikasi sama Fajar di Bisa, sini. oke, baik-baik. Oke, Di booking. Fajar. Iya. Makasih banyak ya udah Sama-sama, main-main Kak, ke sama-sama. di sini ke podcast Dialog hari ini. Sukses terus buat Fajar, semangat belajarnya. Semoga apa yang dicita-citakan, yang Amin, amin. diimpikannya terwujud Fajar. Amin, amin. Banggain terus orang tua Amin. dan orang-orang yang mempercayakan itu semua ke Fajar gitu ya. Oke, kawan Dikara, kayaknya podcast hari ini harus berakhir nih dan banyak banget kan tadi, maaf. Banyak banget kan tadi yang bermanfaat gitu dari dialog aku sama Fajar. Nah, jangan lupa nih teman-teman untuk support kita berdua. Kalian bisa follow Instagramnya Fajar ya. Di mana Fajar? Fajar Nugraha @_, 2 kali underscore-nya 25. 25 tuh gitu ya, nanti ada lah. Terus nanti aku juga boleh lah kalau mau nge-follow aku nanti ada di sini, dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya apa sih? Konten hari ini. Sorry. Ya, follow akun Instagramnya Konten hari ini untuk update informasi-informasi terkait kontennya Haikal Munawar. Nah, guys, kayaknya kita harus berakhir. Baik. Tapi sebelum itu kita punya slogan. Betul? Iya. Ya, slogannya adalah salam berkarya, tutur Dikara. Oke? Baik, baik. Apa? Salam berkarya, Salam berkarya, tutur di karya. Dikara. berkarya. Salam berkarya, Tutur tutur Dikara. Dikara. Oke, Oke. siap? Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Salam berkarya, tutur Dikara. Ya, yeah. Oke, guys, see you next time. Bye-bye. Oke.